Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari kitabullah, mempelajari qala Allah dan mempelajari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang termasuk ke dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, niscaya dia, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya paham akan ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan tentang risalah akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, wa qawluhu baluzumus sunnati wal imani wa tafaqquhu fid din. Pernyataan beliau, berpegang teguhlah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal iman dengan keimanan, wa tafaqquhu fid din dan mempelajari agama Islam. Nah, di sini wasiat dari beliau rahimahullahu taala ada 3. Pertama adalah berpegang teguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berpegang dengan keimanan sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita hatta ya'tiyakal yakin, yaitu al-maut. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari agama, wa tafaqquhu fid din, ya'ni luzumu sunnatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidaklah kita mengetahui sunnah atau amalan itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan itu merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika kita mempelajari hadis-hadis yang sahih, athar-athar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal hadis tersebut adalah hasan, kemudian sahih, kemudian mutawatir dan seterusnya. Waluzumul iman kama taqaddam, dan adapun komitmen terhadap keimanan, yaitu keimanan terhadap iman yang keenam atau iman yang 6 itu. Sehingga para ulama ahlus sunnah wal jamaah mereka paling sering membahas tentang iman yang 6. Kenapa? Karena iman yang 6 itu tidak bisa dipisahkan. Makanya sering
kita membaca di dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Satu hadis dengan 3 lafaz. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengulanginya 3 kali. Yang ini menandakan bahwasanya tidak bisa dipisahkan ketika kita beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Kalau beriman kepada Allah, maka harus beriman kepada 5 yang lainnya itu. Dan tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan antara iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan lain sebagainya, itu tidak bisa dipisahkan. Dan tidak ada para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memisahkan daripada keimanan semacam ini. Misalkan para ulama hanya menjelaskan tentang keimanan kepada Allah, tidak menjelaskan kepada yang lain, maka tidak akan kita temukan hal seperti itu. Di kitab-kitab tentang keimanan, maka kita akan mendapatkan penjelasan secara gamblang tentang iman yang 6 ini. Waluzum mutafaqquhi fiddin, dan senantiasa mempelajari agama sebagai bentuk pengamalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita masuk ke dalam hadis ini, yaitu sering kita untuk hadir di majelis ilmu. Ya. Dan alhamdulillah di masjid kita yang tercinta ini, namanya majelis ilmu itu tidak kurang, banyak, masya Allah. Terutama weekend, Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad, masya Allah. Kadang kita kalau melihat di Facebook atau iklan-iklan yang lain, kadang kita bingung. Bingung mau ke sana bagus, judulnya bagus, ustaznya favorit gitu. Di sana juga bagus, di sini juga bagus, semuanya bagus. Kalau kita punya 2-3 badan, mungkin kita akan datangi semua itu majelis ilmu. Sama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau hadir dan mengajar, belajar dan mengajar 12 pelajaran. Makanya kalau di pesantren itu mempelajari lebih dari 12 pelajaran itu seakan-akan melebihi Imam Nawawi. Ada tidak? Ada. Kadang 17 pelajaran, masya Allah, 1 minggu. Untung aja Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dia untuk bisa memahami pelajaran, gak sampai gila. Ya, kadang sebagian ada cerita bahwasanya dia mempelajari ilmu, kata orang Jawa ngelmu, angel ditemu, itu istilahnya jarwo dosok namanya. Iya. Kenapa? Ya karena membutuhkan tenaga, terus kemudian juga waktu dan keadaan yang sangat sulit sekali. Ternyata nyarinya di gua, ya jelas angel, sulit. Makanya kata Sunan Bonang rahimahullah ta'ala, mencari ilmu itu ya di masjid. Kalau mau bertapa itu ya di masjid. Iya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang meramaikan masjid itu adalah di antara tanda orang-orang yang beriman. Maka ramaikanlah masjid kita, jangan sampai sepi. Iya. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam weekend itu kadang kita bingung untuk mencari apa? Untuk memilih. Iya. Terlebih lagi kalau didatangkan dari ustadz luar, masya Allah, banyak sekali kita akan mendapatkan ilmu. Nah dulu saya pernah di musola di dekat rumah saya
itu selama beberapa tahun itu yang mendominasi adalah kaum pemuda seumuran dengan saya. Ya, orang tuanya paling cuman sedikit. Ya. Yang seharusnya sama-sama apa? Semangat untuk menghadiri majelis ilmu. Karena ilmulah itu yang akan menghidupkan hati dan pikiran. Betapa banyak para ulama telah memberikan kita contoh yang Masya Allah. Contohnya adalah Abul Barakat Abdul Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kakaknya Ibnu Taimiyah. Diceritakan bahwasanya saking semangatnya beliau untuk belajar, beliau Abul Barakat itu memerintahkan kepada bapaknya Ibnu Taimiyah yaitu Ahmad itu untuk mengambil kitab, sementara Abul Barakat itu mau masuk WC, buang air besar. Kemudian Abul Barakat mengatakan kepada anaknya itu yaitu Ahmad yaitu untuk membaca kitab itu dengan suara keras. Supaya apa? Supaya dia bisa mendengar. Masya Allah. Di WC aja masih bisa belajar. Di WC aja masih bisa belajar, subhanallah. Itulah di antara semangatnya para ulama. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah saya ceritakan di sini. Mungkin antum bisa melihat ceritanya atau mendengar ceritanya ya di channelnya Fathur Rahman juga. Masjid kita ini. Ketika beliau mencari satu hadis dari Madinah ke Spanyol, Masya Allah, satu bulan perjalanan. Yang itu subhanallah itu tidaklah hati beliau tergerak untuk mendapatkan ilmu kecuali dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi baik. Berarti di sini baik maksudnya adalah baik menurut Allah dan Rasulnya, bukan baik menurut manusia. Kenapa? Kalau menurut Allah dan Rasulnya sudah baik, maka menurut manusia juga akan baik. Yufaqihu fiddin, maka dia Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya paham ilmu agama. Paling tidak apa? Sering dan istiqomah untuk datang di majelis ilmu. Di dalam usul fikih ada kaidah yang namanya mafhum mukhalafah. Pemahaman terbaliknya bagaimana? Man la yuridillahu bihi khairan la yufaqihu fiddin. Barang siapa yang tidak dikehendaki, tidak ditakdirkan oleh Allah menjadi baik, maka Allah tidak akan memahamkan dia di dalam agama. Selamanya sampai dia mati dalam keadaan bodoh terhadap syariat Islam. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, orang bodoh itu dikatakan oleh Imam Syafi'i fakabbir arba'an liwafatihi. Salatilah dia. Kenapa kata beliau? Karena orang bodoh itu seperti orang mati. La yanfa, tidak memberikan manfaat sama sekali. Oleh karenanya apa? Dengan sebab daripada sabda Nabi SAW, kita selalu berdoa, semoga Allah menjadikan kita orang-orang baik menurut Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah selalu dan istiqomah untuk datang ke majelis ilmu. Duduk saja sudah mendapatkan ilmu, diampuni dosa, terlebih lagi membawa buku, mencatat dan mengamalkan. Kemudian perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, wa man hadarani minkum falaqiyani falyulaqqini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pernyataan beliau, bagi yang hadir di antara kalian saat aku sekarat. Makanya kata sekarat itu berasal dari bahasa Arab, yang itu adalah merupakan serapan dari bahasa Arab. Nah, ini permasalahan talqin.
tuntunlah aku supaya aku berucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Ini perkataan beliau. Nah, ini tentang talqin. Dan bahwasanya yang namanya talqin itu ditalqinkan kepada si mayit itu ketika dia sekarat, bukan setelahnya. Iya. Mungkin sebagian antum, terutama mungkin yang dari desa, biasanya Pak Mudin, apa Pak kalau di sini Pak namanya? Pak siapa? Biasanya Pak Mudin itu mentalkan setelah dikubur. Itu gak ada manfaatnya buat si mayit. Kenapa? Dia bisa mendengar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan juga atau meniru daripada talqinan tersebut. Makanya kata Imam Syafi'i, bagi yang hadir di antara kalian saat aku sekarat, berarti belum mati. Makanya yang sahih dalam talqin itu sebelum mati, supaya diharapkan daripada akhir perkataannya adalah la ilaha illallah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, niscaya ia masuk surga. Nah, ketentuan daripada mentalkin mayit itu diantaranya adalah hendaknya yang mentalkin mayit adalah orang yang dicintai mayit atau yang dipercaya, minimal keluarga dekat, ya, siapapun itu. Tujuannya adalah agar calon mayit semakin yakin bahwa yang disampaikan orang ini adalah sebuah kebaikan. Terlebih lagi adalah lafaz la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ya, seluruh amal itu tergantung di akhirnya. Sebelum matinya dia melafazkan la ilaha illallah, maka dia akan dijanjikan masuk surga. Walaupun semuanya kaum muslimin yang mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dijanjikan masuk surga. Dan hadis ini adalah hadis secara khusus. Makanya perkataan itu akan mempengaruhi iman. Oleh karenanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya al-iman itu adalah at-tasdiqu bil qalb, pembenaran di dalam hati, wa nutqu bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amal bil jawarih, kemudian direalisasikan dengan anggota badan. Nah, itulah iman. Kata al-Imam Asy-Syafi'i, iman itu adalah qaulun wa amal. Qaulun, perkataan, dan perbuatan. Dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah sangat banyak sekali ketika mereka memberikan pengertian tentang iman, dan mereka sepakat semuanya, qaulun wa amalun wa tasdiqun bil qalb. Wa syahadatu alla ilaha illallah yudkhilu fiha wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan kalimat syahadat la ilaha illallah terkandung juga di dalamnya syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Makanya di sini masalah talqin itu yang saya ulangi lagi adalah ketika sekarat, belum wafat. Kalau setelah wafat maka tidak akan memberikan manfaat. Dia bisa mendengar tetapi tidak bisa menirukan. Nah, kemudian dalam mentalkin itu cukup sekali saja. Pertama, tujuannya adalah supaya tidak bosan. Yang kedua, orang ketika sekarat itu mudah tidak untuk melafadzkan sesuatu, sangat sulit. Makanya tidak ada yang ditalkinkan kepada calon mayit itu kecuali la ilaha illallah, sehingga diharapkan betul-betul nanti masuk ke dalam sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, di antara cara memudahkan supaya bisa melafadzkan la ilaha illallah, maka kita sering melafadzkan la ilaha
illallah. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan diwafatkan sesuai kebiasaannya, dan itu terbukti. Kemudian perkataan beliau, wa ta'ahadu al-adhfara wasyariba qabla al-wafati insyaallah taala. Pernyataan beliau, potonglah kumis sebelum wafat insyaallah taala. Nah, maksudnya apa? Idza hadarta fil wafati faman kana 'indi wa ra'yi anna asy-syariba tawilun falyaqussuhu wa idza kanatil adfaru tawilatan falyaqussuhu li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi ta'ahudil adfari wasyariba wa akhbara annaha minal fitrah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ashrun minal fitrah qassu syarib wa i'fa'ul lihyah wa siwaq wa istinsyaqul ma'i wa qasrul adfari wa ghuslul barajim wa nadful idfi wa halqul anati wa intiqasul ma'. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, memotong kuku ini kalau panjang, makanya tidak boleh merawat daripada kuku sampai dia panjang. Kemudian kumis. Nah, bagaimana kalau kumis? Mungkin seperti saya, cuman bagian pinggir. Bagian pinggir saja. Maka syariatnya adalah ditipiskan saja. Tidak dihabiskan sama sekali. Ya, tetapi ditipiskan. Sebelum wafat insyaallah. Maksudnya adalah siapapun yang hadir saat menjelang wafatku, bila itu terjadi pada diriku dan apa yang melihat kumisku panjang, maka cukurlah. Nah, ini wasiat siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebelum beliau wafat. Bila kukuku panjang maka potonglah. Makanya sebelum wafat itu disyariatkannya juga memberikan wasiat, meninggalkan wasiat. Iya. Serta beliau memberitahukan bahwasanya perilaku tersebut termasuk fitrah. Nabi SAW bersabda, ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Pertama adalah menyukur kumis, ya, kemudian memanjangkan jenggot. Nabi SAW di dalam hadis wudu, beliau SAW sering menyela-nyela jenggot. Tetapi tidak perlu dipaksa. Antum gak punya jenggot terus kemudian dikasih minyak, gak perlu. Itu termasuk takalluf. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, nuhina 'anit takalluf. Kami dilarang oleh Nabi SAW untuk membebani diri. Kalau memang tidak tumbuh, ya sudah, itu kan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ya. Terlebih lagi kalau memang keturunannya bukan yang mempunyai jenggot panjang, tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Betapa banyak para ulama juga mengetahui hukum ini, tetapi kalau Allah tidak ngasih bagaimana? Tidak perlu dipaksa. Sampai ada suntik yang namanya untuk menumbuhkan jenggot dan lain sebagainya, atau minyak dan lain sebagainya. Itu takalluf. Iya. Cukup menerima bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah punya jangan dicukur. Haram, para ulama sepakat. Boleh dicukur kalau sudah ada satu genggaman. Di antaranya pendapatnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau sudah ada satu genggaman silahkan kalau mau nyukur. Tapi bagian sini ya, bukan sininya. Kalau di sini ngapain diukur? Sama aja, bohong. Nah, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala membolehkan untuk mencukur setelah ada satu genggaman. Nah, kalau menghabiskan sama sekali itu haram hukumnya, tidak boleh. Ya, betapa banyak para ulama juga pengen mempunyai jenggot panjang. Makanya kalau antum perhatikan hadis-hadis tentang wudu, Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya. Ya, ini menandakan bahwasanya jenggot itu adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian bersiwak itu adalah dengan
kayu siwak. Nabi SAW bersabda bahwasanya di antara keadaan untuk bersiwak adalah pertama ketika akan sholat sebelum takbiratul ihram. Kalau setelah takbiratul ihram, sebagian ulama mengatakan sholatnya batal karena menambah gerakan yang tidak perlu. Iya. Kedua, ketika akan membaca Al-Quran. Ketiga, ketika berwudu. Kapan waktunya? Setelah berkumur-kumur. Keempat, ketika bau mulut itu berubah. Ya. Terlebih lagi kalau nggak pernah sikatan. Subhanallah, ngumpul di situ. Apanya? Ketika berpuasa, bolehkah bersiwak? Boleh. Iya. Kemudian yang kelima adalah ketika bangun tidur. Dan siwak ini hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Ya, tidak sampai wajib. Nabi SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jika seandainya tidak memberatkan umatku, maka mereka akan aku perintahkan untuk bersiwak. Dan siwak itu tidak bisa menggantikan pasta gigi atau sikat gigi, tidak bisa. Iya. Tetapi kalau untuk membersihkan daripada gigi, maka boleh-boleh saja. Tetapi keutamaannya tentu saja berbeda dengan siwak. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung disebut dengan istinsyak. Ya, yaitu saat berwudu. Makanya disinilah bahasa Arab itu, masya Allah, sangat kaya sekali. Memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsyak. Kalau mengeluarkan mengeluarkan air dari hidung namanya istinthar. Masya Allah, itulah hebatnya bahasa Arab. Nah, lanyalah daripada kaki itu Syekh Albani di dalam kitab beliau itu dengan jari kecil ini. Ya, ketika menyela-nyela kaki. Kemudian untuk menjalankan sunnah Nabi sampai itu tebel minta ampun. Allah musta'an. Iya. Maka kata Nabi SAW, maka ini merupakan sebuah fitrah, maka dicabut. Mencukur rambut kemaluan, ya, sampai bersih. Kemudian cebok setelah buang air. Nah, buang air ini entah itu buang air besar atau buang air kecil. Nah, cebok para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi batunya syaratnya haruslah batu tersebut suci. Kemudian waqala Zakaria qala Mus'abun wa nasitul ashirata illa an takuna al-madmadata wa fi hadithi Anasin wuqira min arba'ina lailata. Ini di dalam sunnah, di antara sunnah-sunnahnya wudu. Dan di dalam hadis riwayat Anas disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, kami diberi tempo untuk mencukur kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur rambut kemaluan, yaitu jangan sampai kami membiarkannya lebih dari 40 malam. Nah, ini paling maksimal ketentuan dari Nabi SAW tentang sunnanul fitrah tadi. Jangan sampai lebih. Makanya kadang kalau kita lihat orang yang ketiaknya tebal itu, kita merasa jijik. Paling tidak dia itu dicap sebagai orang kotor. Ya karena memang demikian di dalam ketentuan dalam syariat Islam. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala berkata, fa idza hadartu fa in kanat 'indi haidan faltaqum. Pernyataan beliau, dan bila kalian mendapati saat itu ada wanita haid yang ikut hadir, maka hendaklah ia menjauh. Wa hadha ijtihadun minal imam li'anna al-haidha janabatun wa hadathun akbar wa yakhsha an takuna malaikatur rahmah la tahdur majlis alladhi fihi junubun kama fi ba'd al-ahadith la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun walakin fihi ba'd ad-dha'f. Fal maqsudu anna al-imam rahimahullahu ta'ala amara bi qiyamil haidi minal majlis
hatta tahdura malaikatar rahmati khasyatan an yakuna wujudal junubi awil haidi mani'an min hudurihim. Nah, ini merupakan salah satu fikih pemahaman beliau rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, dan bila kalian mendapati saat itu ada wanita haid yang ikut hadir, maksudnya adalah hadir ketika beliau wafat, wallahu alam, maka hendaklah ia menjauh. Nah, maksudnya adalah pendapat ini merupakan ijtihad Imam Syafi'i. Beliau rahimahullahu ta'ala disebut sebagai mujtahid mutlak. Oleh karenanya beliau adalah salah satu imam madhab yang mana semuanya sudah terkumpul di dalam diri beliau, sehingga beliau tepatlah kalau beliau dijuluki sebagai mujtahid mutlak yang bisa mengeluarkan hukum-hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau ijtihad kita? Nah, kalau ijtihad kita bukan termasuk syariat, tidak termasuk syariat, karena kita tidak masuk ke dalam mujtahid mutlak ini, atau kita belum sampai sebagaimana sekelas Imam Syafi'i. Karena apa? Harus terpenuhi banyak syarat ketika kita ingin disebut sebagai mujtahid mutlak. Banyak sekali, banyak sekali. Karena wanita haid termasuk junub dan hadas besar, dan dikhawatirkan malaikat rahmat tidak akan hadir di majelis yang terdapat orang junub. Sebagaimana dalam sebuah hadis, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Malaikat tidak akan masuk di dalamnya terdapat lukisan yang bernyawa. Nah, di sini tidak hanya lukisan saja, tetapi juga diantaranya adalah foto. Bagi antum yang punya foto keluarga, ini adalah hadis dari Nabi SAW, maka apa? Turunkan, jauhkan rumah antum dari apa? Dari foto yang bernyawa. Walaupun di sini sebagian ulama mengatakan dhaifnya pada kata junub, junub. Nah, berbeda masalah foto para ulama berbeda pendapat. Kalau dikatakan melukis itu berarti apa? Dengan tangan. Dan melukis apa? Makhluk yang bernyawa, entah itu manusia atau hewan. Nah, bagaimana dengan kamera seperti ini? Di HP atau kamera Canon seperti ini? Maka Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan ini bukan lukisan dan ini bukan melukis. Beliau memberikan pengibaratan yang sangat baik, yaitu apa? Kalau kita pergi ke tempat fotokopi, kemudian kita memfotokopi misalkan buku ini. Nah, seperti itulah proses daripada foto kamera. Ya, seperti itu. Maka beliau tidak menghukumi bahwasanya itu sebagai melukis, tidak. Tetapi hanya sekedar mengkopi saja. Nah, malaikat tidak akan masuk yang di dalamnya terdapat lukisan, kemudian hewan anjing, apapun anjingnya itu, entah itu anjingnya lucu misalkan, ya sama aja. Karena hadisnya ini umum hadisnya, tidak ada pengecualian di dalam hadis ini, semua anjing. Kemudian dan orang junub. Hadis riwayat Abu Dawud kitab Taharah bab fi al-junub al-yuakhir al-ghusl. Kemudian di dalam riwayat An-Nasa'i di dalam Al-Kubra kitab At-Taharah al-junub idza lam yatawadda. Kemudian dinyatakan lemah oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Tetapi di dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah apabila terdapat surah walakal pun. Tidak ada kata lafaz daripada junubun. Kemudian masalah dari Syekh hafizahullah taala, limadza dzakara al-imam al-haidha wa lam yadhkur al-junub? Al-jawab al-hukm wahidun wa ala kulli hal hadha ijtihadun minhu wal haid wal junub al-ma'na fihi wahidun.
li'annahuma hadatsani akbarani la'allahu hadda khassal haidha bidzikri li'anna fil ghalib anna al-junuba muddatahu la tatul amma al-haidha fa inna muddataha tatul. Nah, di dalam perkataan beliau rahimahullah taala menyebutkan perempuan yang haid, tidak laki-laki yang junub. Nah, ini maksudnya adalah umum, karena hukumnya sama ya, walaupun bagaimanapun juga ini merupakan ijtihadnya beliau rahimahullahu taala. Wanita dan orang yang junub keduanya mempunyai status hukum yang sama ya. Sebab keduanya adalah hadas besar, barangkali tindakannya yang hanya menyebutkan wanita haid karena rata-rata rentang waktu orang junub itu tidak lama ya, tidak lama. Sementara wanita haid maka kondisinya berlangsung lama, kadang ada 5 hari, seminggu, ada 15 hari. Kemudian perkataan beliau rahimahullahu ta'ala, wal yutibu wal yadkhanu 'inda firashi, dan berilah minyak wangi serta asap bukhur di tempat tidurku. Nah, ini ketika apa? Ketika beliau ketika beliau sakaratul maut. Amara bit tadyibi bid-dakhnah wal bukhur 'inda firashihi li'annahu waqtu nuzulil malaikati hatta yakuna al-makanu fihi raihatan thayyibatan. Maksudnya beliau memerintahkan agar memberikan wewangian berupa asap bukhur. Nah, dulu saya di Saudi itu sempat bekerja di toko minyak wangi. Nah, di antara jualan itu ada yang disebut dengan bukhur. Nah, bukhur itu kalau di kita istilahnya adalah kayu gaharu. Nah, kayu gaharu itu yang paling terkenal dari Indonesia itu, yang pertama adalah dari Kalimantan, yang kedua dari Irian Jaya. 1 kilonya sekitar 7.000 real. Kalau Kalimantan itu yang KW, istilah kita mungkin KW 1 atau mungkin KW beberapa, itu sekitar 14 juta 1 kilonya. Karena memang Masya Allah, jadi pasaran kayu gaharu di Saudi Arabia itu Masya Allah sangat ramai sekali. Makanya kalau ada orang-orang Saudi yang ke Indonesia itu biasanya mereka itu nyarinya bukhur ini, dan dia itu untuk bisa menikmati akan wewangian daripada baunya itu harus dibakar, harus dibakar. Subhanallah. Nah, kalau dari Irian Jaya itu yang paling mahal itu bukan yang paling mahal sih, sebenarnya masih di bawahnya yang nomor 1. Itu 1 kilonya ada yang 15 juta, Masya Allah. Karena memang nyarinya sangat sulit sekali di tengah hutan. Tetapi Masya Allah di Saudi itu sangat ramai sekali. Makanya setiap masyayikh itu yang kalau datang ke Indonesia itu biasanya dikasih dengan wewangian kayu gaharu tersebut. Kemudian ada juga yang dari Kamboja ya, ada juga yang dari India. Nah, kualitas Indonesia itu masih di bawahnya India, karena kayu gaharu dari India itu Masya Allah sangat bagus sekali dan rata-rata mahal. 1 kilonya di atas 50 juta kalau dari India. Makanya kalau antum lihat di Masjidil Haram itu, di Masjidil Haram itu biasanya kan juga ada istilahnya mubukharah. Mubukharah itu adalah alat untuk membakar kayu gaharu itu. Nah, biasanya setahu saya, info yang saya mendapatkan itu kayu gaharu itu mahal, yang dipakai untuk mewangian Ka'bah di atas 100 juta. Dan itu ada minyak wangi juga dari gaharu juga, namanya anbar. Anbar itu salah satu minyak wangi yang paling bagus yang biasanya dipakai untuk memberikan wangi pada kiswah Ka'bah. Itu 1 miliknya 100 juta. Ya, Masya Allah, minyak wangi di Saudi itu pasarannya sangat ramai sekali. Monggo antum kalau mau jualan. Nyari dulu di tengah hutan. Kadang dapatnya sedikit, makanya dapat sedikit itu mahal.
Karena saat itu merupakan momen turunnya para malaikat, makanya para malaikat itu suka dengan wewangian. Berbeda dengan di kita. Di kita itu kemenyan untuk mendatangkan apa? Mendatangkan jin. Iya. Subhanallah. Supaya tempat tersebut memiliki aroma yang wangi. Nah, ini adalah beberapa ijtihad daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan, dipersilakan. Naam, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, lukisan yang bernyawa. Kira-kira ada takwilnya enggak terhadap hadis ini? Iya. Yang intinya bahwasanya malaikat di dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya dia tidak akan bisa masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing. Bisakah anjing melihat malaikat? Bisa tidak? Monggo para ulama. Sesuai keterangan yang pernah antum dapatkan atau antum baca. Kalau saya belum tahu, wallahu a'lam. Nah, kalau keterangannya di sini, apakah malaikat takut digigit anjing seperti sebagaimana pertanyaan antum? Sejauh ini tidak ada penjelasan seperti itu. Ya. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Karena yang baik dan buruk tidak akan pernah bisa bersatu. Antara air dengan minyak tidak akan bisa bersatu. Nah, adapun keterangan apakah dia takut digigit anjing, wallahu alam, saya tidak tahu. Nah, intinya bahwasanya malaikat itu tidak akan masuk. Wallahu alam bissawab. Nah, yang lain? Nggih. Nah. Bersiwak ya. Kualitas yang bagus. Yang basah, tentu saja yang basah. Tapi kan begini, di antara sifat daripada siwak itu, nah kalau di Saudi mungkin antum akan bisa memilih. Pertama, siwak yang itu adalah produk sebuah pabrik. Kalau di kita mungkin sudah dikasih apa? Plastik gitu. Itu teman saya orang Yaman bilang ini sudah dikasih tambahan. Sudah dikasih tambahan berupa entah itu minyak wangi atau apalah gitu. Karena apa? Karena kayu siwak itu baunya tidak nyengat seperti itu. Makanya kalau antum buka daripada kemasannya itu, antum akan melihat ada beberapa kayak ada air. Nah, kalau di Saudi antum bisa memilih. Biasanya di depan masjid itu ada orang-orang Saudi yang menggelar dagangannya itu jualan Jualan siwak. Dan tentu saja kalau antum baru beli, siwaknya masih basah. Adapun keutamaannya ya selama dia itu masih basah bagus. Karena apa? Masih ada zat-zatnya yang bagus di situ. Tetapi kalau kering juga tidak apa-apa, yang penting bersiwak. Wallahu a'lam. Nah, 1 menit lagi. Fadhal. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.